Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, meminta pertolongan hanya kepadanya, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan, mendorong agar hamba melakukan dosa. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar suka menyuruh kepada keburukan. Kalau bukan Allah tempat meminta perlindungan, kepada siapa kita berlindung? Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal-amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun manusia yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan, maka tiada satu pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Karena Allah lah yang memiliki hak untuk memberikan hidayah. Sehingga jalan pintas dan jalan tercepat untuk meraih hidayah Allah adalah dengan berdoa memohon kepada Allah dan mendatangi hidayah tersebut. Kita tak henti-hentinya mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dialah Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau dan untuk keluarga beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, malam hari ini, tanggal berapa kita? Tanggal 23 apa 24 jemaah? Anda tahu kalau kalender Hijriah itu berubah tatkala matahari tenggelam. Maka kita sudah masuk tanggal 24 Dzulhijjah. Apa Dzulqa'dah? Dzulqa'dah. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke Dzulhijjah, menghadapi hari-hari terindah sepanjang tahun. Yang kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun au ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih baik dan lebih Allah cintai daripada beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak setara dengan beramal di 10 hari ini. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun. Jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 hari ini. Kecuali dalam satu kondisi. Seorang lelaki yang keluar dengan harta dan dirinya, berjuang di jalan Allah. Walam yarji' min dzalika bisyai'.
Dia mati, dia tewas, nggak ada yang balik ke rumahnya, hartanya hilang dan dirinya juga sudah mati. Maka ahibati fillah, tatkala para jemaah haji berada di tanah suci, mereka merasakan indahnya awal 10 Dzulhijjah. Ingat awal 10 Dzulhijjah, antum catat hari ini tanggal 24. Sehingga ada menghitung mundur. Soalnya yang ana lihat menghitung mundur itu Asian Game. Kita juga ikut menghitung mundur. Tinggal berapa hari lagi? 6. Ini 4 jemaah. Tinggal 6 hari lagi jemaah. Antum hitung mundur. Besok hari Senin. Yang mau puasa sunnah, puasa sunnah. Yang mulai mau mengaji, membaca Al-Quranul Karim, para salafus soleh itu di hari-hari yang mulia mereka memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah. Jangan disia-siakan jemaah. Ahibati fillah, kita akan membahas tentang beratnya, tentang dahsyatnya yaumul hisab. Karena itulah hari penentuan. Yang gagal pada waktu hari itu nggak akan bisa balik ke dunia untuk memperbaiki. Yang tidak sukses pada hari itu tidak ada kesempatan untuk balik ke dunia untuk menambah amalannya. Allah ceritakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditampakkan kalian nih, tidak ada satupun amalan kalian yang tersembunyi. Nggak ada. Kita di muka bumi ini bisa menyembunyikan amalan kita, tapi nanti pada yaumul hisab nggak ada yang tersembunyi jemaah. Wallahi kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bisa duduk bersama karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Laula sitrullah tabaraka wa ta'ala. Andai kata bukan karena Allah yang menutupi dosa kita, kita nggak akan bisa hidup bersama. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma kama satarta alaina dhunubana fid dunya faghfir lana yaumal hisab. Ya Allah, sebagaimana Engkau menutupi dosa-dosa kami hari ini, kami memohon pada hari hisab Engkau ampuni dosa-dosa kami. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis tentang bagaimana proses hisab pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimam. Ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajurrunaha." Allah berfirman di surat Al-Fajr, "Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra." Pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam. Pada hari itu manusia akan ingat, akan sadar dari kelalaian dia selama ini. Tapi wa anna lahu dzikra. Apa gunanya mengingat pada waktu hari itu? Nggak bisa kita nambah amalan. Dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Neraka jahanam ini hidup jemaah dan bisa berbicara. Dia diseret memiliki 70.000 tali kekang. Dengan setiap tali kekang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Na'udzubillahi minan nar jemaah. Kita kalau dibakar dengan api dunia dalam 1 jam sudah cukup menyiksa. Bagaimana dengan api neraka?
Di surat Jathiyah Allah menggambarkan di ayat 28-29, wa yauma taqumus sa'ah yauma idzi yakhsarul mubtilun wa tara kulla ummatin jathiyah. Pada hari kiamat tuh, ketika berdiri kiamat pada hari itu, orang-orang yang melakukan kebatilan, yang hidup mendustakan, yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, merugi pada waktu hari itu. Engkau melihat wa tara kulla ummatin jathiyah. Setiap umat pada waktu hari itu engkau akan melihatnya berlutut mereka. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua umat itu dipanggil untuk menuju kepada kitabnya. Ada pembagian kitab, ada pembagian rapot pada waktu hari itu. Al-yaum tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini engkau akan dibalas dengan apa yang kalian amalkan di dunia. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, al-yaum amalun bila hisab. Al-yaum amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini kita beramal nggak ada hisabnya jemaah. Antum bisa bayangkan sekarang datang ke tempat ini, dapat apa antum? Ada yang ngasih duit sama antum? Ada yang ngasih imbalan sama antum? Nggak ada. Mengeluarkan duitnya, naik kendaraan, beli bensin, bayar parkir, duduk di sini, lelah, pulang. Nggak dapat apa-apa. Berbeda dengan yang bekerja. Jelas ada duit yang dia dapatkan. Tiap hari kita mendengar panggilan Allah mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita berangkat berdiri salat. Enggak ada balasannya, belum. Terus kita berkorban, beli seekor sapi 30 juta, beli kambing 2 juta, habis duit kita. Al-yaum amal, beramal tugasnya jamaah. Dan kita yakin akan adanya hari hisab. Buktinya apa? Kakek kita mati. Orang-orang terdahulu mati. Penjahat mati. Orang baik mati. Apakah sama? La. Akan ada yaumul hisab. Allah mengatakan hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haq. Nih, kitab kami akan menjelaskan kepada kalian dengan kebenaran. Inna kunna nastansikh ma kuntum ta'malun. Kata Allah, kita dulu dengan malaikat-malaikat yang Allah kirim mencatat apa yang kalian amalkan. Dicatat semuanya jemaah. Kita datang ke tempat ini, mungkin banyak orang yang tidak kenal sama kita. Kita duduk di pojokan, kita duduk di tengah, kita melebur dalam jamaah yang hadir. Tapi kalian harus tahu, malaikat Allah mencatat yang kalian kerjakan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yud'anu wa ummatuh yaumal qiyamah. Akan dipanggil Nuh bersama umatnya pada hari kiamat. Fayaqul, ketika dipanggil Nabi Nuh mengatakan labbaik wa sa'daik ya Rabb. Aku datang. Segala kebahagiaan, dengan segala keindahan ya Allah, aku datang ya Allah. Fayaqulu lahu Allah Ta'ala hal ballaght. Allah bertanya kepada Nabi Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan tugasmu? Fayaqulu na'am. Iya Allah, aku sudah sampaikan. Lalu umatnya ditanya, fayaqulu li ummatihi hal ballaghakum. Apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Apa jawab umatnya? Fayaqulun
ma atana min nadhir. Mereka tidak menjawab Nuh belum menyampaikan, enggak. Jawaban mereka, tidak ada satupun pemberi peringatan yang datang, enggak ada, la Nuh wala ghairuh. Mereka menafikan hal itu. Lalu Allah berkata kepada Nuh, nih engkau diingkari oleh umatmu sendiri. Man yashhadulak, siapa yang akan bersaksi untukmu, untuk meringankanmu, untuk membuktikan bahwa engkau telah menyampaikan. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuh. Muhammad, penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita jamaah, dan umatnya menjadi saksi buat aku. Fatud'a ummatu Muhammadin, maka dipanggil umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil dan datang memberikan kesaksian kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Fayuqal hal ballagha hadha, ditanya umatnya Nabi Muhammad, apakah orang ini sudah menyampaikan? Fayaquluna na'am, iya, kami bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan. Lalu ditanya lagi, wa ma ilmukum bidzalika, gimana kalian bisa tahu? Dari mana? Fayaqulun, nih kita akan berkata pada hari itu, akhbarana nabiyuna anna ar-rusula qad ballagu fasaddaqna. Telah menginformasikan kepada kami nabi kami bahwa para rasul telah menyampaikan kepada umatnya, dan kita percaya sama nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatashhaduna lahu bil balagh thumma ashhadu alaikum. Pada waktu itu kalian akan menjadi saksi buat Nabi Nuh bahwa dia sudah menyampaikan, dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa huwa qauluhu jalla dzikruh wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itu tentang firman Allah, bahwasanya kalian Allah jadikan umat pertengahan, umat yang paling bagus, umat Islam ini. Dan kalian akan menjadi saksi buat umat manusia yang lainnya. Itu kelak pada hari kiamat. Ahibati fillah, orang akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Semua orang akan dibangkitkan bagaimana dengan matinya dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati salah satu sahabat meninggal dunia dalam kondisi berihram. Kita lihat jemaah haji sekarang sudah berapa yang mati? Anak kasih hadiah. Siapa yang tahu? Berapa jumlah jemaah haji Indonesia yang udah mati? Nah, 18. Belum ada tambahan. Kapan terakhir antum update? Masya Allah, barakallahu fikum, fadl. Masya Allah, barakallahu fikum. Benar ya, nggak salah ya? Ana nggak tahu juga jamaah. Artinya kalau ana izin minum. Bismillah. Alhamdulillah. Ketika sahabat itu jatuh dari ontanya, meninggal dunia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ghassiluh, mandikan dia. Wala tuhannituh, jangan dikasih parfum dia. Wala tughattu ra'sah, jangan ditutup kepalanya. Kafinuhu fi thawbai, kafani dia cukup dengan 2 kain itu. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena dia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah jamaah. Bayangkan, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, digiring menuju ke padang mahsyar, ada orang yang digiring dalam kondisi mengatakan keluar dari kuburannya,
mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar. Betapa indahnya orang yang mati dalam kondisi berihram. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ada yang mati dalam kondisi melakukan kemaksiatan. Ada orang yang digiring di padang mahsyar membawa seekor kambing yang dia curi. Membawa harta. Membawa tanah karena ketika dia memindah patok tanah. Digiring ke sana semua. Yauma idin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Nggak ada yang tersembunyi. Yang tidak adil sama istri-istrinya. Yang punya 2 istri kemudian dia tidak adil. Mungkin dia berbicara ana bisa adil di dunia ini. Kelak pada hari kiamat akan nampak. Benarkah antum adil? Man kana lahu zawjatan walam ya'dil bainahuma. Barang siapa yang memiliki 2 istri, kemudian dia tidak berbuat adil kepada keduanya, yub'atsu yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat keluar dari kuburnya, wa shiqquhu ma'il. Dalam kondisi rusuknya jatuh, satunya miring. Nggak ada yang tersembunyi jemaah. Di sini kita bisa menyembunyikan amal kita. Ahibati fillah, Imran bin Husain dalam hadis riwayat Tirmidzi, Bukhari, Muslim, ini kumpulan hasil yang cukup panjang. Meriwayatkan dari Nabi SAW, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu hari kita dalam perjalanan bersama Nabi SAW. Fatafawata baina ashabihi fis sair. Kondisinya ketika mereka safar, jalannya itu nggak sama. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat, ada yang jauhan dari Nabi SAW. Ya tergantung bagaimana kendaraan mereka. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatainil ayatain. Nabi SAW membaca 2 ayat, diangkat keras suaranya. Membaca 2 ayat di awal suratul Hajj. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Beliau membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Seorang ibu yang hamil akan menggugurkan anaknya. Mungkin seorang berpikir, Ustaz, itu kan udah di padang mahsyar, Ustaz. Bagaimana ada orang hamil di sana? Bagaimana ada orang menyusui di sana? Ada 2 penafsiran para ulama. Yang pertama, ini hanya gambaran tentang dahsyatnya hari kiamat. Bahwa kalau ada orang hamil, dia akan gugur apa yang ada di perutnya. Orang yang nyusui ditinggal anak yang dia susui. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak. Ada kemungkinan orang itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia mati. Ada yang mati dalam kondisi hamil, dibangkitkan dalam kondisi hamil dia. Sehingga pada hari itu yang anak-anak dibangkitkan dalam kondisi dia anak-anak pada waktu hari itu. Maka disebutkan yauma yaj'alul wildana syiba. Hari di mana anak-anak bisa beruban pada waktu itu. Wa taran nasa sukara, orang pada waktu hari itu seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka enggak mabuk sebenarnya. Kenapa? Azab Allah pedih. Falamma sami'a dzalika ashabuh hatsau al-muti. Ketika para sahabat mendengar suara Nabi SAW, mereka segerakan kendaraan, dicepetin.
Wa arafu annahu inda qaulin yaquluhu. Ini ada yang mau disampaikan sama Nabi SAW. Maka mereka mendekati Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, atadruna ayya yaumin dzak? Kalian tahu enggak hari apa itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzalika yauma yunadillah fihi Adam. Itu adalah hari di mana Allah memanggil menyeru Nabi Adam alaihissalam. Fayunadihi rabbuhu ta'ala fayaqulu ya Adam. Allah memanggil wahai Adam. Adam mengatakan labbaik ya Rabb wa sa'daik. Iya ya Allah, aku datang ya Allah. Apa ya Allah? Semua kebahagiaan darimu ya Allah. Fatara'a dzurriyyatuhu. Ketika Nabi Adam dipanggil di padang mahsyar, anak keturunannya semuanya saling melongok penasaran ada apa nih. Nabi Adam dipanggil. Fayuqal hadza abukum Adam, dikatakan kepada umat manusia, ini yang dipanggil bapak kalian nih, Adam. Fayaqulu lahu rabbuna, lalu Allah berkata, akhrij nasiba jahannam min dzurriyyatik. Keluarkan bagian yang harus masuk neraka jahanam dari keturunanmu. Fayaqulu ya Rabb wa kam? Berapa banyak ya Allah? Ini kita bakal melihat pada waktu hari itu jemaah. Nabi Adam dipanggil dan disuruh mengeluarkan orang-orang yang bakal menjadi penghuni neraka jahanam. Fayaqulullah azza wa jal min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'in. Min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Dari setiap 1000, lihat penghuni neraka dari keturunan Nabi Adam. Dari setiap 1999 yang masuk neraka. Wa fi riwayatin min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in. Dalam riwayat lain dikatakan dari setiap 199 finnar wa wahid fil jannah, satu yang masuk surga. Fahina idin yashibus saghir. Pada hari itu anak-anak kecil akan beruban jemaah. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang sedang hamil akan menggugurkan kehamilannya. Wa taran nasa sukara, umat manusia pada waktu hari itu akan seperti orang-orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Mereka enggak mabuk. Imran mengatakan fasyaqqa dzalika 'alan nas. Maka apa yang diucapkan Nabi SAW ini berat. Hatta taghayyarat wujuhum, wajah sahabat berubah. Faqalu ya Rasulullah. Mereka mengatakan wahai Rasulullah, ara'ait idza ukhidha minna min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una famadza yabqa lana? Kalau diambil dari kita 99 yang masuk neraka, dari 100, apa yang tersisa? Siapa yang bakal masuk surga? Wallahi jamaah, jangan dikira mudah masuk surga. La tahsabil majda tamran anta akiluhu. Jangan dikira meraih kesuksesan, kejayaan. Orang-orang yang jaya di dunia kita lihat, apakah dengan tiduran mereka meraih kejayaan mereka? Yang memiliki pulau, yang memiliki harta triliunan, apakah dengan tiduran dan santai mereka bekerja mereka dapat itu? Enggak. Bagaimana dengan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi ini? Bisakah didapat dengan santai? Dengan tiduran? Antum lihat penghuni surga, kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'. Di malam hari tubuh mereka itu menjauh dari tempat tidur mereka jamaah. Itu kerjaan penghuni surga tuh. Tatkala hamba-hamba Allah tidur, dia bangun. Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih mengatakan, ajma'atil uqala'u min kulli ummah. Orang-orang yang berakal dari setiap ajaran, dari setiap agama bersepakat.
Atas apa mereka bersepakat? Mereka berijma' mengatakan annan na'ima la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan. Kesenangan tidak mungkin diraih dengan kesenangan. Wa man athara raha fatathu raha. Barang siapa yang lebih mengutamakan hidup beristirahat, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Sahabat merasa berat. Faqalu ya Rasul, gimana Nabi alaihi salatu wassalam? Tiap 199 yang masuk neraka. Faqala i'malu wa abshiru. Kalian tugasnya beramal. Dan bergembiralah kalian. Ada berita gembira buat kalian. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad di tangannya. Innakum lama'a khaliqatain. Ma kanata ma'a syai'in illa katharatah. Ya'juj wa ma'juj. Kalian tuh bersama dua umat. Kalau kalian dibandingkan dengan mereka, mereka akan menandingi kalian jauh lebih banyak nanti. Fa inna minkum rajulan. Dari kalian satu orang. Wa min Ya'juj wa ma'juj alf. Dari Ya'juj dan Ma'juj ada 1000. Qala fasurriya 'anil qaum ba'dul ladzi yajidun. Sahabat ketika mendengar itu mulai nampak perubahan di wajah mereka. Lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi. Walladzi nafsi biyadihi, inni la arju an takunu rub'a ahli jannah." Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, aku berharap kalian menjadi 1/4 penghuni surga. Lalu para sahabat mengatakan, Allahu Akbar! Allahu Akbar! 1/4 penghuni surga dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Faqal, inni la arju an takunu thulutha ahli jannah. Aku berharap kalian 1/3 penghuni surga. Maka para sahabat bertakbir mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu Nabi mengatakan inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Aku berharap kalian menjadi 1/2 penghuni surga. Allahu Akbar jemaah. Semoga kita termasuk dari 1/2 itu jemaah. Allahumma amin. Ma antum finnas illa kasya'ratis sauda fi jildi thawrin abyad. Jumlah kalian ini dibandingkan jumlah umat manusia tidak lebih seperti rambut yang hitam di tengah kulitnya sapi laki yang warnanya putih, atau sebaliknya. Wallahi jamaah, Allahumma inna nas'aluka ya Rabb an nakun min ahli jannah. Ahibati fillah. Tapi semua akan ditanya. Akan dihisab. Allah mengatakan, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin." Kami akan tanyakan kepada mereka tentang Allah yang kirim utusan kepada mereka. Kami akan tanya kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Akan ada pertanyaan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, "Kuntu la asma'u syai'an la a'rifu illa raja'tu fihi hatta a'rifahu." Ini Aisyah. Kalau dia mendengar sesuatu yang dia tidak faham dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka Aisyah akan bertanya kepada Nabi sampai faham. Ini enaknya kalau punya suami yang alim. Ada sesuatu, tanyakan sama suaminya. Tapi ada perempuan-perempuan yang gak percaya sama suaminya. Enggak lah Ustaz, anak gak mau tanya sama suami anak. Sering dibohongin anak Ustaz. Nanti musibah. Tapi enggak. Jawabnya sembarangan katanya. Ada seorang Masya Allah. Ada seorang jenderal. Dia selalu kadang-kadang telepon anak, Syafiq, kata dia, ente kasih tahu anak punya istri. Gak percaya sama anak. Padahal suaminya ustadz sebenarnya. Cuma gak percaya, kata dia. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW.
Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah berkata pada suatu hari, laisa ahadun yuhasab illa udzib. Tidak ada satupun manusia yang dihisab melainkan akan diazab dia. Faqultu ya Rasulullah. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa yaqulullahu ta'ala. Aisyah melihat ucapan Nabi ini kok ada firman Allah yang kayaknya perlu dijelaskan. Bagaimana korelasinya? Maka Aisyah mengatakan, bukankah Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Gimana? Tadi dikatakan yang dihisab pasti diazab. Tapi ayat ini mengatakan yang beriman dihisab dengan hisab yang mudah. Qala laisa dzakal hisab. Bukan hisab itu. Innama dzalikal ard. Yang dihisab dengan mudah ini, itu hanya ditampakkan. Ar-rajulu tu'rad alaihi dzunubuhu. Orang nih datang berjumpa dengan Allah, ditunjukin dosa-dosanya. Kamu melakukan ini. Ditunjukkan. Ketika orang ini merasa akan binasa, thumma yatajawaz lahu anha. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Walakin man nuqishal hisab halak. Tapi barang siapa yang dihisab dengan detail, yang diinterogasi, ditanya macam-macam, maka akan diazab. Jamaah rahimakumullah, Allah akan menghisab kita dan berbicara tanpa ada penerjemah di antara kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Dalam riwayat disebutkan, wa inna awwal ma yatakallam minal adimi fakhidhuhu wa kaffu. Ada riwayat yang mengatakan yang akan pertama berbicara nanti ketika disumpel mulutnya, dia nggak bisa berbicara, tubuhnya akan berbicara pada waktu hari itu. Dalam riwayat disebutkan yang pertama berbicara adalah pahanya dan tangannya. Wallahi jamaah, yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam neraka itu lisan dan yang di bawah perut. Man yadmanu li ma baina fakkaihi wa ma baina fakhidai admanu lahul jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara dua rahangnya, di antara dua pahanya, Masya Allah. Ana gimana tahu 3 menit jemaah? Tapi nanti dikasih tahu. Kalau sudah tinggal 5 detik, antum kasih tahu ana lagi. Itu akan berbicara. Ada orang-orang yang berbicara dengan lisannya penuh dengan kedustaan. Disumpel mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Yang ngomong tuh mulut ama mulutnya diam. Tangan dan kakinya. Kaki yang berbicara, pahanya nanti akan berbicara. Dipakai buat apa? Na'udzubillah jamaah. Yang akan ditanya pada hari kiamat apa aja? Antum siapkan jawaban. Kalau guru di sekolah mengatakan, wahai anak-anakku, insya Allah ujiannya dari halaman 10 sampai halaman 11. Antum akan mengatakan alhamdulillah, mudah, siap. Dan Nabi udah bongkar buat kita. Pertanyaan-pertanyaan pada hari kiamat udah dijelasin semuanya. Antum tinggal siapin jawabannya. Tapi ingat, yang jawab bukan lisan nantinya. Kulit kita pun akan berbicara pada waktu hari itu. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah minan na'im. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang banyak, yang pertama ditanyakan, an yuqala lahu alam usahhi laka jismak, alam arwika minal ma'il barid. Allahu akbar. Akan ditanya, bukankah aku telah memberikan tubuh yang sehat kepadamu?
buat apa tubuhmu? Bukankah aku udah habis jemaah? Baik, kita lanjutkan insyaallah ba'da shalah. Hadza wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Tadi kita sampai kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa pertanyaan pertama yang ditanya hamba tentang nikmat, maka yang akan ditanya tentang kesehatan yang Allah berikan. Banyak di antara kita yang tatkala sehat lupa sama Allah. Ketika sakit ingin ke masjid. Banyak di antara kita yang ketika muda kuat nggak berangkat umroh, nggak berangkat haji, padahal dia mampu. Tatkala dia sudah tua renta, sudah sakit-sakitan, baru mau berangkat haji. Allah akan tanyakan. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kita, mengatakan khud min sihatika li saqami. Ambillah masa sehatmu itu sebagai bekal untuk masa sakit. Dan akan ditanya tentang minuman. Bukankah aku telah memberikan kepadamu minuman yang dingin? Kemudian pertanyaan nanti tentang umur, tentang masa muda, tentang ilmu, tentang harta. Ilmu akan ditanyakan. Madza amila bihi. Kita ini terkadang udah ngaji bulanan, tahunan, bahkan puluhan tahun, tapi nggak diamalin. Maka berusahalah jamaah. Jangan sampai Quran yang kita pelajarin, ilmu yang kita kaji, itu jadi balak buat kita. Akan ditanya tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana antum dapat tuh harta? Oleh karena itu kita lihat nanti orang yang kaya raya, yang banyak duitnya, akan masuk surga terlambat. Yadkhulu fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin akan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Antum mau jadi miskin apa kaya? Kalau kaya terlambat masuk surganya. Ya ma? Gimana? Selevel Abu Bakar, Masya Allah. Kaya cepet katanya jamaah. Sekarang antum udah kaya nih? Belum? Insya Allah mudah-mudahan selevel Abu Bakar nantinya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang bagaimana hisab pada hari kiamat. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam bahwa nanti akan ada hisab antara hamba. Akan ada kisos. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ini hadis Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pernah mendengar sebuah hadis yang dia mendengarnya lewat perantara. Dia mendapatkan informasi kalau hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais dari Nabi SAW. Jabir bin Abdullah ada di Madinah. Kemudian Abdullah bin Unais ada di Syam, ada di Damaskus. Itu Jabir beli onta. Beli dia onta. Berangkat naik ontanya 1 bulan jemaah. Jabir cerita. Dia mengatakan fashtaraitu ba'iran thumma syaddadtu alaihi rahli fasirtu ilaihi syahron. Sebulan naik onta. Hanya untuk mendengarkan 1 hadis.
Kita sekarang nih Masya Allah bisa dengar banyak hadis sekali kajian. Itu Jabir satu hadis 1 bulan perjalanan. Hatta qadimtu alaihi Syam. Aku sampai ke Syam, sampai ke rumahnya Abdullah bin Unais. Aku sampaikan kepada penjaga pintunya, qul lahu Jabir alal bab. Sampaikan kepada Abdullah bin Unais, ada Jabir di pintu. Faraja'ar Rasul. Utusan ini tanya, Jabir bin Abdullah? Engkau Jabir bin Abdullah? Wallahi jemaah, ini termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, banyak orang nggak kenal. Kenapa? Belum ada video. Nggak ada yang tahu. Nggak ada kajian, ada videonya, nggak ada dulu. Nggak ada foto, nggak ada. Maka nggak ada yang tahu. Kemudian mengatakan laporan kepada Abdullah bin Unais, iya Jabir bin Abdullah. Fa kharaja yata'u thawbahu. Jabir itu berdiri kencang sampai dia nginjak-nginjak bajunya. Karena tahu yang datang sahabatnya. Sahabat Nabi SAW. Fa'tanaqani wa'tanaqtuhu. Maka dia memelukku dan aku memeluknya. Ini sunnah kalau orang datang safar dipeluk. Kemudian fakultu, langsung Jabir ngomong. Bukan duduk dulu, makan dulu, ada teh, minum teh dulu, enggak. Dia mengatakan hadisan balagani anka. Ada satu hadis yang sampai kepadaku darimu bahwa engkau mendengarnya dari Nabi SAW fil qisas, tentang urusan kisos pada hari kiamat. Fa khasyitu an tamut au amut qabla an asma'ahu. Aku khawatir aku mati atau engkau yang mati duluan sedangkan aku belum mendengarnya. Apa kata Abdullah bin Unais? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas azza wa yahsyurullahu azza wa jalla an-nasa yaumal qiyamati uratan ghurlan buhma. Orang akan dihimpun pada hari kiamat oleh Allah Jalla Jalaluh dalam kondisi telanjang. Antum gak akan pakai baju antum. Antum mungkin memiliki 1000 baju. Antum akan datang pada hari kiamat telanjang. Belum disunat. Dalam riwayat hufatan, tidak beralas kaki. Buhman. Fakultu wama buhman. Apa artinya buhman? Qala laisa ma'ahum syai', enggak bawa apa-apa. Sekarang kita datang ke masjid bawa dompet, bawa HP, bawa tas, nanti enggak bawa apa-apa jemaah. Tsumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Lalu Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar yang jauh sama yang dekat sama mendengarnya. Mereka akan mendengar. Allah mengatakan apa? Anal Malik Ana ad-dayyan la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqq hatta aqussahu minhu. Allah mengatakan, akulah raja, akulah pemberi balasan. Tidak pantas seorang dari penghuni neraka masuk ke dalam neraka padahal dia masih punya hak yang ada di penghuni surga. Orang ini masuk neraka tapi dia itu punya hak sama penghuni surga. Ini penghuni surga pernah nyakitin dia. Nggak bakal orang ini masuk neraka sampai dia ngambil haknya dari orang ini. Wala yanbaghi li ahadin min ahli jannah ayadkhulal jannah. Nggak pantas nanti seorang masuk surga dari penghuni surga padahal dia masih punya hak kepada penghuni neraka. Sampai Allah kisos, Allah ambilkan dari dia.
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ